Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Coba sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen mengecek. Silakan dicek kerapian seragam kalian sudah dimasukkan semua apa belum? Sudah lengkap seragamnya? Nah, kemudian cek sekitar kalian untuk cek kebersihan. Di kanan kiri kalian di laci meja mungkin ada sampah yang belum kalian buang pada waktu makan makanan. Sudah bersih? Sudah, terima kasih atas partisipasinya menjaga kebersihan kelas kita. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sabrak, doa mulai. Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk pembelajaran kita hari ini, ya, jadi Ibu akan mengenalkan mengenai wawasan kebinekaan global. Nah, Ibu akan mengambil topik yang ketiga karena topik yang ketiga ini Ibu anggap sesuai untuk kalian, ya. Jadi topik yang ketiga adalah berdamai dengan diri, ya. Jadi berdamai dengan diri, apakah berdamai dengan diri itu? Jadi berdamai dengan diri itu dimulai dari mulai dari diri kita sendiri, ya. Nah, apa sih damai mulai dari diri kita sendiri itu? Jadi nanti itu kalian akan mengoreksi diri kalian sendiri, apa yang perlu kalian perbaiki pada diri kalian, atau istilahnya mengakui kekurangan yang ada pada diri kalian sendiri. Untuk capaian pembelajarannya, ya, setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta didik diharapkan yang pertama, memahami konsep tentang ragam identitas diri. Nah, jadi masing-masing dari kalian itu memiliki perbedaan, tidak mungkin sama, ya. Jadi pasti ada perbedaan. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih dan kasih sayang pada diri sendiri, serta bagaimana mempraktekannya dalam konsep yang beragam. Di dalam satu kelas kalian, tidak mungkin kalian itu memiliki pribadi yang sama, ya. Yang jelas memiliki pribadi yang beda, sikap yang berbeda, watak yang berbeda. Nah, bagaimana dengan perbedaan ini supaya kalian itu dapat dapat berkomunikasi dengan lancar, ya, dapat berkomunikasi dengan baik meskipun ada perbedaan. Nah, caranya gimana? Caranya kalian harus mengakui apa kekurangan yang ada pada diri sendiri. Kalau misalkan tahu apa kekurangan kalian itu diharapkan bisa memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kalian. Makanya dikatakan sikap welas asih dan kasih sayang pada diri sendiri. Ya, misalkan kok kalian punya sifat iri, kenapa ya saya kok punya sifat iri? Ya, berarti harus diperbaiki lah. Siapa yang memperbaiki? Yang memperbaiki ya diri kita sendiri. Nah, sekarang yang ketiga, ada 3 pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan yang kaitannya dengan berdamai dengan diri. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri sehingga Anda perlu menyembunyikan aktivitas tersebut, menyembunyikan identitas tersebut,
agar tidak diketahui oleh orang lain. Nah, ini maksudnya, apakah kalian itu pernah malu dengan identitas yang ada pada diri kalian terus disembunyikan supaya teman-teman kalian itu tidak tahu? Satu contoh misalkan, oh iya, saya ini orang tua saya sudah berpisah, tapi saya tidak mau teman-teman saya tahu. Nah, kemudian kalau ditanya teman-teman, saya tidak akan bilang kalau orang tua saya berpisah, misalkan seperti itu. Nah, contoh yang lain banyak. Nah, di antara kalian, adakah yang seperti pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian merasa malu, terus kemudian identitasnya disembunyikan, temannya tidak tahu? Ada yang seperti itu? Ya, Mbak Ira, silakan. Saya menyembunyikan identitas saya ketika orang tua saya ternyata sudah meninggal. Oh iya, kenapa disembunyikan? Karena saya malu. Oh, karena malu, ya. Jadi Mbak Ira tadi orang tuanya sudah meninggal. Nah, tapi karena sudah meninggal orang tua, temannya nggak pengen tahu, kemudian disembunyikan. Oh, saya malu nggak punya orang tua. Nah, sebenarnya itu kan nggak perlu ya disembunyikan ya. Nah, justru kalau teman-temannya tahu, maka teman-temannya itu akan memiliki rasa sosialitasnya. Kemudian yang lain mungkin ada? Oh iya, Mbak Galuh silahkan. Apa? Saya malu jika saya harus mengungkapkan rasa iri saya ketika teman saya memiliki barang yang baru. Kenapa kok punya rasa iri? Karena saya tidak memiliki. Nah, ya, jadi kalau Mbak Galuh punya rasa iri kalau temannya memiliki barang yang baru. Nah, memiliki barang yang baru karena iri ya, merasa Mbak Bunga ini tidak bisa membeli barang yang baru. Nah, terus kemudian yang kedua, mengapa muncul perasaan itu? Tadi sudah terjawab ya, muncul perasaan itu karena saya tidak mau beli seperti Mbak Bunga ya. Terus kemudian seperti Mbak Ira misalkan, kenapa? Ya karena saya malu hanya punya satu orang tua. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan apa yang kalian misalkan malu dengan identitas yang kalian punya? Nggak ada? Ada. Terus sekarang lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Nah, ini maksudnya segini, seperti Mbak Galuh ya, punya rasa iri. Oh, saya punya rasa iri, tapi saya malu kalau mengakuinya ke teman-teman. Nanti kalau mengakuinya ke teman-teman maka teman-teman akan menjauhi. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah sekarang saya tanya, tadi yang menjawab kan Mbak Ira sama Mbak Galuh ya. Nah, kalau misalkan tadi identitas kamu itu kamu sembunyikan. Nah, kamu sembunyikan, kamu merasa bebas dan merdeka? Mbak Ira sama Mbak Galuh? Tidak. Kalau Mbak Galuh? Tidak bebas. Justru kalau kita menyembunyikan identitas kita, justru malah nggak bebas. Karena suatu saat teman kalian itu justru akan tahu dari orang lain. Nah, alangkah baiknya kita atau kalian itu kalau dengan temannya apa adanya. Jadi justru kalau memang kalian kondisinya itu misalkan tidak baik, justru teman-teman itu akan memiliki rasa sosialitas yang baik terhadap kalian. Begitu ya Ira sama Galuh ya. Sekarang kita akan permainan ya. Nah, permainannya ini ya, kita mulai dengan bermain identitasku. Fasilitator akan menyebutkan dua identitas, ya, dua identitas. Anda boleh geser ke kanan apabila termasuk identitas yang pertama, dan geser ke kiri apabila termasuk identitas yang kedua. Jadi nanti ada dua
identitas ya. Saya tampilkan 2 identitas. Nah, kalian nanti berdiri semuanya. Ayo, satu baris saja. Oke, sudah siap? Kursinya bisa digeser lagi biar tempatnya nah gitu. Nah, ya. Biar tempatnya longgar. Sebelum kita mulai ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum jelas dengan permainan ini? Sudah? Sudah. Nah, di depan layar, di layar ada gambar apa anak-anak? Nah, ini berarti saya mengambil identitas dari kalian itu tentang menyukai makanan, ya. Jadi saya tampilkan di layar. Saya tampilkan di layar itu ada 2 jenis makanan, 2 jenis makanan, yang satu bakso, yang satu sate. Nah, dari 2 identitas ini, dari identitas tentang menyukai makanan. Nanti silahkan kalau kalian yang identitas yang pertama berarti apa? Bakso. Identitas yang kedua? Sate. Oke, bisa kita mulai. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini kalau yang anak yang laki-laki gimana itu? Oh, ada kipas. Semuanya ke kiri. Nggak ada yang ke kanan. Identitasnya sama berarti ya, makanannya menyukai makanan yang sama. Nah, ini kalau anak perempuan ada yang lebih banyak menyukai, tadi yang kanan apa? Bakso ya, bakso. Yang kiri sate. Ada 2 anak yang menyukai sate. Nah, sekarang saya mau tanya, ini kaitannya dengan identitas menyukai suatu makanan. Sekarang yang pertama dulu. Untuk anak laki-laki ini sama semuanya. Ternyata saya pilihkan 2 jenis makanan, dia menyukai yang pertama semuanya. Nah, sekarang saya mau tanya perwakilan satu yang di depan. Kenapa kalian menyukai identitas yang pertama atau gambar bakso? Kenapa? Enak dan gurih. Enak dan gurih. Hanya itu saja. Mungkin yang lain yang di belakang ada yang mau jawab? Kenapa? Karena enak dan banyak dagingnya. Karena enak dan banyak dagingnya. Tadi anak enak dan gurih. Oke. Sekarang yang anak perempuan. Tadi ada 2 anak yang menyukai sate. Nah, sekarang ini ada perbedaan cuma 2, yang lainnya semuanya sama. Nah, yang menyukai sate alasannya apa, Mbak? Karena sambal kacangnya yang enak. Karena sambal kacangnya yang enak. Kalau belakangnya alasannya sama, Mbak? Ada saus kecapnya yang enak. Ya. Terus sekarang yang anak perempuan, kenapa ini kok lebih banyak memilih yang gambar yang pertama, bakso? Kenapa menyukai bakso? Anggun? Dagingnya kerasa terus kuahnya gurih. Dagingnya kerasa, kuahnya gurih. Ada yang lain, alasan yang lain? Ayo. Ada? Kenapa suka bakso? Masa pada? Hah? Sama enggak, Jenny? Mengenyangkan. Jadi katanya Mbak Jenny mengenyangkan. Ada yang lain? Apa alasannya menyukai bakso? Ya, jadi ya ini sebagai contoh bahwa berarti identitas kalian itu tidak semuanya sama, pasti ada perbedaan. Nah, sekarang kembali ke barisan ke tengah. Ini masih ada satu permainan lagi. Nah, ini satu lagi di sini ada gambar di layar, mengepal tangan ya. Mengepal tangan itu berarti apa? Dendam. Jadi kalian yang punya rasa dendam atau sulit memaafkan orang lain. Kenapa memaafkan orang lain itu kok sulit? Dan akhirnya menimbulkan rasa dendam. Ya. Jadi yang sulit memaafkan dan punya rasa dendam gesernya ke kiri. Kalau yang mudah memaafkan dan tidak punya rasa dendam gesernya ke kanan. Oke, siap? Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1,
2, 3. Nah, ternyata yang anak laki-laki itu baik banget ya. Nah, ini pilihnya geser ke kanan semua, berarti mudah memaafkan orang lain dan tidak punya rasa dendam. Bagus. Nah, ini yang anak putri. Ada 2 pilihan, 1 sulit memaafkan, yang satunya mudah memaafkan. Nah, sekarang saya tanya yang anak laki-laki dulu. Kenapa kamu mudah memaafkan dan tidak punya rasa dendam pada orang lain? Karena jika mempunyai rasa dendam terlalu lama akan menyebabkan penyakit hati. Iya, jadi kalau dendam, orang yang punya rasa dendam sulit memaafkan, timbulnya adalah penyakit hati. Belakang alasannya sama? Sama. Oke, sekarang yang anak perempuan. Yang sebelah kiri tadi berarti yang sulit memaafkan ya. Yang sebelah kanan yang mudah memaafkan. Nah, sekarang saya mau tanya yang sulit memaafkan. Mbak Jenny perwakilannya. Mbak Jenny, kenapa kamu sulit memaafkan orang lain dan punya rasa dendam? Kalau dimaafkan nanti ngelunjak. Kalau dimaafkan ngelunjak. Nah, ada belakangnya? Karena kalau seseorang dimaafkan itu dia mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dimaafkan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dimaafkan ngelonjak ya. Terus sekarang Mbak Anggun, kenapa Mbak Anggun mudah memaafkan kesalahan orang dan tidak punya rasa dendam? Kalau rasa dendam nanti kan dijauhi banyak teman. Kalau punya rasa dendam dijauhi banyak teman. Ada yang belakangnya siapa? Hayo. Masa alasannya sama? Mbak Ira mungkin? Punya rasa? Karena jika kita mempunyai rasa dendam, kita akan dimusuhi oleh teman-teman. Iya, kalau punya rasa dendam itu dimusuhi oleh teman-teman. Oke, tepuk tangan, kita bermain dengan bagus. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, sudah. Tadi saya ambilkan ada berapa macam identitas anak-anak? Ada berapa? 2 apa 3? 3 kan? Nah, 3. 1 menyukai bakso, 2 menyukai sate. Yang ketiga adalah bagaimana punya perasaan dendam atau tidak. Nah, kalau menyukai makanan, kalau menyukai identitas dari segi makanan ya, dari segi makanan orang itu juga punya kesukaan makanan yang berbeda. Ternyata tadi kalian juga memiliki perbedaan dalam hal makanan. Terus yang kedua tadi juga mengenai sulit memaafkan orang dan punya rasa dendam. Ternyata kalian itu ada yang memiliki sifat dendam, ada yang tidak. Ya, tadi jawabannya kalau yang tidak memiliki rasa dendam, dendam itu bisa menimbulkan penyakit hati. Kalau dendam itu bisa dijauhi oleh teman-temannya. Tapi yang mereka yang memiliki rasa dendam dan punya sulit memaafkan itu juga punya alasan. Jadi kita harus menghargai juga, ya. Jadi biasanya kalau dimaafkan diulangi lagi, seperti itu lagi. Jadi terulang kembali. Nah, makanya dia tidak mau memaafkan orang tersebut. Nah, akan tetapi perlu anak-anak tahu ya. Kalian ini dalam satu sekolah, satu identitas yang sama, sekolahnya sama, belajar di tempat yang sama. Jadi Ibu mengharapkan kalian itu tidak, terutama yang kedua ya. Nah, yang kedua, diharapkan kalian itu untuk menghilangkan rasa sulit memaafkan temannya maupun dendam terhadap temannya, karena itu tidak baik ya. Jadi memang benar kalau punya rasa dendam itu akan menimbulkan penyakit hati. Jadi hati kita, kalau kamu punya rasa dendam, kira-kira di dalam hati kalian tenang nggak? Nggak tenang karena dendam. Contohnya seperti rasa iri, temannya membeli sesuatu, terus kalian iri. Nah, kalian tenang apa tidak? Nah, tidak. Nah, sekarang dari permainan identitas tadi, mari kita refleksi bersama-sama ya. Jadi merefleksi dari permainan tadi. Yang pertama,
Pertanyaannya, apakah Anda selalu berada pada satu identitas yang sama pada semua putaran atau berubah-ubah? Sama atau berubah-ubah? Nah, jadi berubah-ubah ya, tidak selalu sama. Terus yang kedua, apakah Anda tadi bertemu seseorang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ada yang sama, ada yang beda? Beda, ya. Kenapa beda? Karena memiliki identitas yang berbeda, memiliki kesukaan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, dari semua identitas menurut Anda, mana yang paling penting dari makanan dengan punya sifat memaafkan orang lain? Yang penting yang mana? Iya, sifat memaafkan orang lain. Jadi kalau kita mudah memaafkan orang lain, hidup kita itu tenang. Apa yang kita jalani sehari-hari juga damai karena hati kita tidak punya perasaan dendam. Nah, anak-anak, ini saya ambilkan satu topik. Kenapa saya mengambilkan ini? Karena saya menganggap bahwa ini sesuai dengan kalian. Sifat-sifat kalian yang masih labil, ya, istilahnya masih mudah marah, ya, mudah punya sifat dendam. Itu perlu saya beritahukan yang ini supaya kalian nanti tidak memiliki sifat dendam kepada teman-temannya. Apapun kesalahannya, kita itu harus selalu memaafkan orang lain. Kalian juga sama, harus selalu memaafkan teman-teman kalian. Dan yang biasanya jahil, berarti juga harus dikurangi sifat jahilnya sehingga teman kamu itu tidak menjadi sakit hati, ya gitu. Nah, ini anak-anak untuk pagi ini saya sampaikan wawasan kebinekaan global yang perlu kalian tahu supaya kalian nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik itu di sekolah maupun di rumah, atau kalian nanti kalau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi ke SMA, berarti pribadinya harus menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, begitu saja anak-anak untuk pertemuan kali ini, ya. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini saya ucapkan. Nah, sebelum kita akhiri, tolong ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa, ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ya. Silahkan. Doa mulai. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.